siapa yang memenangkan peperangan tadi akan bisa menikahi si Dewi Janakowati. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Pasti pemirsa penasaran apa yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Sebelumnya kita telah membahas tentang lakon Antaséna Lahir dan juga Antaséna Takon Bapa. Nah, lalu saya masih penasaran Mas tentang tokoh Antaséna tersebut. Oh iya Mas Bayu. Nah, yang saya ketahui Mas Bayu telah beberapa episode kemarin kita membahas tentang tokoh Antaséna, di mana kita telah membahas tentang lakon Antaséna Lahir dan juga Antaséna Takon Bapa, di mana kita mengerti juga bahwasanya Antaséna merupakan anak dari si Werkudara atau Bima. Nah, jadi sanggit-sanggitnya tadi banyak sekali. Nah, yang saya ketahui salah satunya sanggit dari lakon Antaséna Rabi itu tadi milik dari Ki Sena Nugroho, ceritakan di negara Astina. Di situ Prabu Duryodana tadi sedang mengadakan pasewakan dan dihadiri segenap para abdi-abdinya. Di situ ada Pandita Durna dan juga Pak Ate Sengkuni dan para Kurawa lain. Dan di situ ternyata juga hadir Raja Negara Mandura, yaitu Prabu Baladewa. Nah, Prabu Duryodana pada saat ceritakan membahas tentang keinginan anaknya, yaitu Raden Lesmana Mandra Kumara, yang pada saat itu ingin menikah dengan putra dari Raden Arjuna yang bernama Dewi Janakowati, seperti itu. Nah, namun pada saat itu ternyata Dewi Janakowati tadi telah dipasangkan dengan seorang kesatria anak dari Werkudara yang bernama Raden Antaséna. Jadi Janakowati dan Lesmana tadi dan si Antaséna tadi sudah dipasangkan seperti itu. Nah, pada saat itu juga si Lesmana Mandra Kumara tadi ceritakan sudah terlanjur jatuh cinta kepada si Dewi Janakowati, dan dia mengatakan jika ia tidak bisa menikahi Janakowati, lebih baik ngenteng ki uripe atau lebih akan melakukan bunuh diri, seperti itu Mas Bayu. Nah, singkatnya pada saat itu Prabu Duryodana tadi istilahnya ngeripih atau meminta bantuan kepada Prabu Baladewa tadi untuk bisa memisahkan Dewi Janakowati dan Antaséna. Nah, di situ ceritakan Baladewa pun juga diminta untuk melamarkan si Lesmana untuk bisa dinikahkan dengan Dewi Janakowati. Dan di situ ceritakan Prabu Baladewa bersedia membantu si Lesmana nanti untuk bisa mendapatkan Dewi Janakowati. Oh, jadi pada saat itu Baladewa bersedia membantu Lesmana mendapatkan Dewi Janakowati ya? Benar sekali seperti itu. Akhirnya mereka berangkat ditemani oleh para Kurawa dan juga Pandita Durna dan juga si Sengkuni. Nah, sedangkan di negara Ndorowati, di situ Prabu Kresna tadi menerima kedatangan putranya, yaitu namanya Raden Setyaka. Dan datang pada saat itu bersama Raden Boma Narakasura. Nah, kedatangan dari Raden Setyaka tadi ceritakan adalah dia ingin juga menikahi seorang wanita. Karena umurnya sudah beranjak dewasa, dia ingin menikahi seorang wanita, dan wanita yang diinginkan oleh Setyaka pada saat itu adalah Dewi Janakowati, putri dari Raden Arjuna pada saat itu. Nah, dan Setyaka pada saat itu ceritakan karena orang tuanya adalah Prabu Kresna, dia meminta istilahnya nangis dengan pangkone pae si Kresna tadi ingin melamarkan Setyaka untuk
bisa menikahi si Dewi Janakowati pada saat itu. Nah, lalu apakah Prabu Kresna menuruti permintaan dari anaknya tersebut? Nah, di situ Kresna menjawab bahwasanya Dewi Janakowati tadi telah dipasangkan dengan Raden Antasena. Pada saat itu kabar Janakowati dirabek ning Antasena tadi telah berkembang, istilahnya seperti itu. Nah, intinya Kresna pada saya ceritakan tidak bisa menuruti Raden Setyaka. Nah, namun pada saat anak yang satunya Bhumana Rakasura tadi malah maju ke depan, dia mendebat Kresna agar tetap bisa menikahkan Setyaka tadi dengan Janakowati. Gunane apa duwe Pak Kresna kok ora bisa ngrabek anake seperti ini. Nah, Kresna pada saat itu diceritakan bisa menggunakan kedudukannya sebagai seorang raja negara Ndowati untuk melamarkan si Setyaka untuk bisa menikahi Janakowati. Nah, di situ akhirnya Kresna ndodo, dia istilahnya ngelus dodo, dan dia sadar akhirnya seperti itu bahwasanya kewajiban orang tua juga adalah istilahnya golek nih bojo anake seperti itu. Akhirnya dia bersedia untuk bisa melamarkan Setyaka ke Madukara untuk bisa mendapatkan Dewi Janakowati. Jadi akhirnya Prabu Kresna akan melamarkan anaknya yaitu Setyaka untuk melamar Dewi Janakowati. Benar, seperti itu. Nah, sedangkan juga di tempat lain di Kasatriyan Jodipati, di itu Werkudara atau si Bima tadi pada mengumpulkan anak-anaknya. Di situ ada Antareja, Gatotkaca, dan Antasena. Nah, di situ diceritakan si Bima atau Werkudara tadi mengatakan bahwasanya dia akan menikahkan anaknya yang terakhir yaitu Raden Antasena dengan Dewi Janakowati. Nah, ternyata pada saat itu semula si Antasena tadi tidak mengetahui akan niatan si Werkudara tadi menikahkan dirinya tadi dengan Dewi Janakowati. Tadi di situ ceritakan Antasena tadi istilah pertama kali menolak untuk dinikahkan dengan si Dewi Janakowati. Akan tetapi diceritakan si Bima tadi mengatakan jika Antasena tidak mau dinikahkan, lebih baik si Antasena tadi pergi dari Kasatriyan Jodipati dan jangan mengaku bahwasan dia adalah anak si Bima, istilahnya dicorek sama keluarga lah, seperti itu Mas Bayu. Lalu apakah Antasena berubah pikiran Mas setelah mendengar perkataan dari Bima? Nah, Antasena pada tentunya bingung. Dia lalu minta pertimbangan kepada saudaranya dan Gatotkaca dan juga si Antareja tadi mengusulkan agar istilahnya manut wae wong karek dirabek nih wae. Nah, akhirnya Antasena tadi atas pertimbangan kedua saudaranya tadi dia mau untuk dinikahkan dengan Dewi Janakowati. Nah, akhirnya mereka berangkat di situ. Sedang di Kasatriyan Madukara, Arjuna tadi sedang bersama anaknya Dewi Janakowati dan juga si para punakawan membahas tentang pernikahan yang akan diadakan, yaitu tentang Antasena yang akan dinikahkan dengan Dewi Janakowati pada saat itu. Nah, ketika sedang membahas pernikahan tersebut, tiba-tiba datanglah si Prabu Baladewa dan juga Pandhita Durna beserta Lesmana dan juga para Kurawa lain. Nah, Baladewa tadi di hadapan Arjuna tadi mengatakan bahwasanya mengungkapkan tujuannya datang ke Kasatriyan Madukara tadi adalah ingin melamarkan Lesmana Mandra untuk bisa dinikahkan dengan Dewi Janakowati pada saat itu. Nah, Durna pada saat itu malah mengompor-ngompori si Janaka dengan mengatakan bahwasanya yen to si Antasena rabi karo Janakowati tadi menurut hitungan Jawa, menurut hitungan si Durna tadi akan mendapatkan kesialan setelah dalam hidupnya nanti setelah menikah dengan Antasena. Janakowati tadi tiba susah seperti itu. Nah, namun jika menikah dengan Raden Lesmana Mandra, maka hidup dari Janakowati tadi akan mendapatkan berkah seperti itu, kebahagiaan. Nah, Arjuna pada saat tentunya bingung Mas Bayu. Nah, pada saat itu juga lalu tiba-tiba datanglah si Kresna juga. Kresna datang bersama si Setyaka. Nah, Kresna pada itu juga mengatakan dia ingin melamarkan putranya Setyaka tadi untuk bisa dipek mantu oleh si Arjuna, yaitu dinikahkan dengan Dewi Janakowati. Dan juga pada saat itu juga datanglah Bima. Bima juga datang bersama Antasena menagih janji dia kepada si Arjuna tentang acara pernikahan si Janakowati dengan si Antasena pada saat itu Mas Bayu. Lalu apa jawaban dari Arjuna terhadap lamaran dari beberapa orang tadi? Tapi sebelum masuk ke lanjut, silakan diminum dulu. Oh iya. Gimana Mas? Apa jawaban dari Arjuna saat itu? Nah, Arjuna pada saat tentunya bingung karena duta panglamar tadi adalah para sesepuh yang sangat dihormati oleh si Arjuna tentunya, dan istilahnya dia nolak salah siji tentunya dia takut seperti itu Mas Bayu. Dikirane ora istilahnya unggah-ungguhe ra duwe istilahnya seperti itu Mas Bayu. Nah, Bima pada saat itu ceritakan mengusulkan membuat sayembara. Dari pengantin pria tadi ceritakan diadu kekuatan dan siapa yang memenangkan peperangan tadi akan
bisa menikahi si Dewi Janakowati pada saat. Nah, para tamu yang hadir pada saat itu akhirnya mendapatkan persetujuan akan mengadakan perang tanding di antara ketiga calon mantan laki-laki tersebut. Nah, akhirnya pada ceritakan yang pertama Raden Lesmono tadi berperang melawan si Raden Setyaka. Lesmono perang karo Setyaka anak Kresna. Nah, singkatnya diceritakan Lesmono tadi kalah melawan si Raden Setyaka anak Kresna. Nah, selanjutnya Setyaka tadi akan ditandingkan melawan si Antasena. Nah, diceritakan sebelum Setyaka tadi maju melawan si Antasena, ternyata dia ditemui oleh Kresna. Kresna pada itu memberikan sebuah jimat yaitu Sekar Wijaya Kusuma, maka dia tidak akan terkalahkan, tidak bisa mati walaupun musuh si Antasena. Nah, akhirnya Setyaka tadi pada saat lalu maju berperang. Dia maju berperang, Setyaka pada saat itu menjadi sangat kuat dan Antasena pada saat itu merasa kewalahan ketika bertanding melawan Setyaka tadi. Nah, orang-orang yang melihat pun pada saat itu juga heran, padahal diceritakan si Setyaka tadi tidak pernah berperang. Tidak pernah berperang, orang duwe kekuatan opo-opo, orang tahu berlatih perang, istilahnya orang ngerti carane gelut seperti itu Mas Bayu. Nah, pada saat ceritakan yang curiga tadi Semar juga curiga. Nah, pada saat itu dia menemui Arjuna dan menceritakan kejadian yang terjadi di peperangan tadi, bahwasanya Antasena tadi saat ketasi Antasena wong kuwate ra karuan kok iso kalah karo Setyaka tadi adalah ada hal yang ganjil, tentunya seperti itu. Nah, lalu apa yang dilakukan Arjuna saat itu, Mas? Nah, Arjuna pada saat ceritakan lalu bersemedi. Dia semedi matek aji panglimunan dan pada saat dia terbang di atas kepala Setyaka yang sedang berperang tadi secara diam-diam. Di situ Arjuna tadi mengambil bunga Wijaya Kusuma yang ada di tunduk atau di kepala si Setyaka tadi. Nah, Setyaka pada saat itu setelah bunganya jimat tadi diambil oleh Arjuna, dia kehilangan kekuatan tentunya. Dia kehilangan kekuatan lalu diajar oleh si Antasena. Nah, peperangan pada saat itu dipisahkan oleh Kresna, lalu Setyaka pada saat itu mengaku kalah terhadap si Antasena. Nah, Arjuna pada saat itu akhirnya menikahkan si Janakowati dengan Antasena karena yang memenangkan sayembara tersebut adalah si Antasena. Tentunya pada saat itu juga si Arjuna mengembalikan Sekar Wijaya Kusuma kepada si Kresna pada saat itu Mas Bayu. Ya, jadi akhirnya Antasena dinikahkan dengan Dewi Janakowati. Nah, seperti itu Mas Bayu. Nah, mungkin itu Mas Bayu sanggit yang saya ketahui tentang lakon Antasena Rabi. Mungkin nanti pemirsa ada sanggit-sanggit lain tentang lakon Antasena Rabi adalah sebuah pembekalan lah seperti itu, penambahan materi lah seperti itu Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Gurit atas kisah tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Antasena Rabi, di mana Antasena berhasil memenangkan sayembara perang dan mengalahkan Raden Setyaka dan juga Raden Lesmono. Dan akhirnya Antasena berhasil menikah dengan Dewi Janakowati. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.